Eh, Seperti yang saya sampaikan tadi, di contoh saya ini ada dua aktivitasnya. Yang aktivitas pertamanya adalah proses pelaksanaan ujiannya. Kemudian di aktivitas keduanya adalah proses pemeriksaan yang hasil ujian tadi, ya. Aktivitas kedua, ketika mau dipanggil, berarti yang dibuka adalah daftarnya aktivitas pertama, ya. Jadi ini adalah daftarnya aktivitas pertama. Ketika saya mau masuk ke aktivitas keduanya, maka sisa saya pilih mana yang mau diperiksa. Data-data yang mau diperiksa, baik yang di atasnya di sini maupun di detailnya, sudah pernah itu saya pelajari juga di sebelumnya, ya. Beserta dengan data-data apa yang dibutuhkan untuk halaman ini. Nah, sekedar mereview, ini tadi saya di aktivitas pertama, kontrolnya kontrol ujian. Ketika saya periksa, saya arahkan ke kontrolnya aktivitas kedua di pemeriksaan. Ya, di pemeriksaan, kemudian metodenya adalah metode input, karena baru mau menginput. Nah, coba kita cek apa datanya di sana yang tersedia di pemeriksaan, kontrolnya pemeriksaan. Terus tadi di metode input, ini data yang saya butuhkan. Data-data ini saya butuh untuk keperluan view. Pertama, saya butuh datanya dari master ujian untuk saya tampilkan di atas di sini. Saya butuh data-datanya, detailnya ujian, siapa-siapa peserta ujiannya untuk saya tampilkan di sini. Saya butuh juga data-data siapa-siapa pemeriksa yang mau dipakai untuk saya masukkan ke dalam sini. Paham ya? Oke, nah itu data-data yang saya butuhkan. Nah, kalau saya cetak var ini, isi data-datanya, coba saya cetak var terlebih dahulu. Cetak var, ini data dari model. Ya, ini saya tutup. Ini adalah data-data yang saya punya. Ini adalah data-data yang ada di masternya ujian. Di dalamnya sana ada ID masternya ujian, ada tanggal ujiannya, ada mata kuliahnya, keterangannya, dan seterusnya. Berikutnya ini adalah data-data di detailnya ujian tadi. Yang berikut ini adalah data-data yang calon pemeriksanya. Ya, ini tadi yang saya tampilkan di dalam view. Coba saya kembalikan lagi. Saya tutup yang ini saya tampilkan kembali. Saya pakai link sebelahnya supaya ada perbandingan. Oke. Nah, ini halamannya. Kemudian data-data yang saya butuhkan dari sini untuk saya simpan nanti, di data-data yang saya butuhkan dari sini untuk saya simpan nanti. Ingat, data ini di atas ini ada beberapa data yang saya harus simpan ke tabel masternya ujian. Di masternya pemeriksaan, saya butuh informasi tanggal diperiksanya, terus ID master ujiannya, dan ID pemeriksanya. Kalau kita lihat halaman ini, tanggal diperiksanya dengan pemeriksanya sudah ada. Yang tidak ada adalah ID-nya master ujian. Itu yang tidak ada. Paham? Tapi kalau kita perhatikan tadi data yang kita dapatkan tadi, ini master ujian, sebenarnya ada ID-nya ikut masuk. Ini kan data-data yang kita serahkan semua masuk ke view. Nah, ada ID-nya ikut. Dia satu paket semua dengan yang tanggal ini, keterangan, itu kan satu paket semua. Paham? Nah, berarti data yang ini, yang dari master ujian ini, bisa kita tempatkan juga di dalam sini. Kenapa kita tempatkan? Karena tadi halaman ini, dia harus mengirim data ke kontrol. Salah satu yang dia butuh dikirim adalah ID-nya master ujian. Sama itu. Oke, jadi saya buka view ini. Salah satu data yang harus ada di dalam sini adalah ID-nya master ujian, yang ini. Jadi saya butuh yang ini. Pemeriksaan, inputnya pemeriksaan. Ini adalah view-nya pemeriksaan yang tadi. Yang view yang ini. Nah, ini source-nya. Oke, salah satu saya butuhkan katanya adalah harus ada ID-nya master ujian. Ini boleh saya taruh sembarang. Bisa saya taruh di sini di dekatnya tanggal ujian, maksudnya di dekatnya sini, di sekitaran sini, boleh saya taruh. Saya bikin input, terus value-nya tadi sama dari sini seperti ini, sama-sama dari masternya ujian,
Yang ini masternya ujian, yang ini maksudnya, yang ini dari master ujian, ID-nya kita butuh. Oke, value-nya ini taruh di sini. Tapi yang saya butuh adalah ID-nya. Ingat tujuannya karena data ID-nya ini harus dikirim ke kontrol untuk disimpan karena itu merupakan kebutuhannya database. Paham sampai sini? Nah, supaya bagus posisinya di sini, yang ini kita cukup sembunyikan. Ganti tipenya menjadi hidden. Jadi tidak terlihat, tapi data itu sebenarnya ada. Paham ya? Oke, tuh. Oke. Sekarang kita ikuti syarat yang harus dipenuhi. Jadi semua data yang kita butuhkan sudah siap. ID master ujiannya sudah ada. Terus yang ini sudah ada, ini sudah ada. Terus yang di bawah ini akan kita simpan ke tabel detailnya. Jadi satu lagi sebelum kita persiapkan postnya. Di detailnya yang kita butuh, di detailnya pemeriksaan yang kita butuh di sana. Satu, ID-nya master pemeriksaan di halaman ini tidak ada. Paham? Tidak ada ID-nya master pemeriksaan ini. Sementara kan kita butuh. Dan tidak mungkin kita paksakan ada di sini karena nanti disimpan yang ini baru ketahuan baru di pemeriksaannya itu dia di master berapa tinggal. Paham maksudnya? Ingat, salah satu yang harus disiapkan HLM ini katanya adalah ID-nya master pemeriksaan. Nah, sementara pada saat disimpan ini baru kita tahu ID-nya master pemeriksaan. Belum kita tahu sampai sekarang. Jelas? Terus berikutnya kita butuh nilai. Oke, nilai ada. Ada nilainya. Satu lagi yang kita butuh adalah ID-nya mahasiswa. Nah, ID-nya mahasiswa ini bisa kita upayakan, usahakan ada ID-nya mahasiswa di setiap baris ini. Jelas sampai sini? Jadi, apa tadi rasanya? Kenapa ID-nya master pemeriksaan tidak bisa kita tempatkan di sini? Karena belum ada ID-nya itu, nanti disimpan baru kita tahu bahwa ini ID master pemeriksaannya. Jelas? Tetapi ID-nya mahasiswa kita sudah dapatkan. Oke, kita tempatkan lagi satu di sini untuk ID-nya si mahasiswa. Ingat, dasarnya ini tadi yang di detail. Salah satunya di sana ada ID-nya mahasiswa. Ini ada ID-nya mahasiswa. Nah, berarti yang ini, yang 54, ini ID mahasiswanya. Yang berikutnya ini ID mahasiswanya. Kamu begitu? Oke, kita buatkan juga satu di bawah di tabelnya. Ini yang tabelnya. Kita tempatkan di sini juga ID-nya mahasiswa karena kita mau kirim. Kita bikin lagi input tipenya teks, value-nya adalah ngambil dari sini sama dengannya ini, tapi value-nya adalah ngambil value-nya. Oke, tadi indeksnya ini ID mahasiswa yang di tabel detail. ID mahasiswa. Oke. Nah, dengan seperti ini informasi tentang ID mahasiswanya oke, kita sudah punya. Paham ya? Jadi untuk kebutuhan detail satu-satunya yang belum bisa kita penuhi saat ini adalah ID-nya master pemeriksaan. Dan memang tidak mungkin kita dapatkan sekarang karena baru mau disimpan. Paham? Oke. Kita penuhi unsur-unsurnya supaya halaman ini bisa mengirim. Satu, harus ada elemen formnya, elemen-elemen yang mau dikirim datanya, kasih nama, dan seterusnya. Kita cek satu-satu. Jadi di elemennya katanya harus ada formnya. Saya langsung bungkus di kartnya yang ini. Karena kalau kartnya yang saya bungkus berarti sudah dapat semua. Buat elemen form sampai di sini. Oke. Terus saya mau arahkan ke kontrol pemeriksaan. Tetap saya buka dulu base URL-nya, aplikasi, lalu kontrolnya pemeriksaan. Nah, kita buat lagi di sana seperti tadi, simpan dong. Oke, jangan simpan ding, nah simpan dong. Oke. Terus metodenya katanya adalah metode post. Oke, terus berikutnya elemen-elemen yang mau dikirim datanya kita beri nama. Tadi yang ini tidak dibutuh, jadi yang ini kita tidak butuh, yang ini kita tidak butuh. Yang kita butuh tadi adalah
ID-nya master pemeriksaan, ID-nya master ujian, ID aktivitas satunya yang sempat tadi kita sembunyikan di atas. Yang mana tadi? Yang ini, yang kita sembunyikan. Jadi saya munculkan dulu supaya kelihatan. Yang ini kan kita butuh. Mau dikirim ke kontrol, berarti ini kasih nama. Name, ID, master ujian. Oke, terus berikutnya lagi yang kita mau kasih nama, yang ini, tanggal diperiksanya. Saya cari tanggal pemeriksaannya di bawah. Ini tanggal pemeriksaannya, kita kasih name juga. Name, tanggal periksa. Berikutnya yang ini juga, yang pemeriksanya kita kasih juga name yang periksa. Oke. Nah, dapat. Berikutnya yang ini juga, kan ini kan mau dibawa ke kontrol nih untuk diserahkan ke model. Berarti yang ini juga harus diberi name. Cocok? Oke, kita kasih name juga yang tadi itu. Yang mana tadi? Ini name, ID-nya mahasiswa. Terus satu lagi yang ini nilainya, ini tempat inputnya, kita kasih juga name, nilainya. Cocok? Oke, nah berikutnya tombol simpannya, katanya yang tombol simpan ini tipenya harus submit. Kayaknya sudah lengkap semua. Dibutuhkan di? Sudah lengkap semua? Ada yang kurang? Sudah ada formnya, actionnya sudah, metode postnya, nama-nama elemennya sudah, tombolnya submit sudah. Gitu ya? Nah, ini tadi akan kita kirim ke kontrolnya pemeriksaan metode simpan dong. Oke, kita cek data-data apa yang kita terima di sana di pemeriksaan simpan dong. Kita buat public function simpan dong. Oke, metode ini dia menerima hasil postingan dari view dalam paket namanya paket post, string post. Nah, coba kita lihat apa isinya. Cetak var post. Ini adalah data-data yang kita terima dari view. Ya, kita cek dulu, jangan sampai tidak lengkap nih data yang jangan sampai hilang dalam perjalanan, hilang dalam proses. Nah, kita sudah isi ini, coba ininya juga kita ganti. Terus kita pilih pemeriksanya, nilainya juga kita isi 1, 2, 3 dulu. Simpan. Oke, data yang sampai, ID-nya master ujian, oke, sampai. ID-nya mahasiswa sampai, cuma satu yang sampai. Padahal tadi ada berapa tadi? Ada 3 nih. Yang satu yang sampai. Nilai itu satu yang sampai. Oke, tanggal periksa satu yang sampai. Yang periksa sampai. Berarti yang kurang, yang mana yang kurang? Mahasiswa kurang 2 kiri. Cocok? Hah? Nilainya kan ada. Nah, maksudnya ID mahasiswanya kurang 2, nilainya kurang 2. Cocok? Kalau kita lihat fenomenanya ini deh. Nah, saya kembali. Coba saya ini 1, 2, 3. Coba perhatikan mana sebentar yang sampai dari 3 mahasiswa ini ya. Perhatikan. Yang di atasnya saya tidak isi dulu, yang ini saya tidak isi karena kita fokus di sini. Yang sampai yang mana? Yang pertama atau yang kedua, yang ketiga? Yang sampai adalah yang terakhir. Paham? Penyebabnya gara-gara begini. Penyebabnya adalah namanya yang ini dan ini sama. Kan sama name-nya tadi, Dik? Yang ini dan ini name-nya juga sama. Karena ada yang sama berarti tidak memenuhi aturan. Kalau ada yang sama maka name yang terakhir yang berlaku. Berarti kalau begitu harus dibedakan namanya. Jelas? Oke. Saya kasih nama ini. Gini, kira-kira kalau saya kasih nama ini. Namanya ini adalah detail dalam kurung 50 ID mahasiswanya. Dalam kurung lagi ID mahasiswa. Yang ini saya kasih nama detail dalam kurung ID mahasiswanya, dalam kurung nilainya. Paham? Nah,
Jadi ini tadi yang ID mahasiswa tadi ini, ID mahasiswa mana tadi inputannya ID mahasiswa. Yang ini saya kasih bawa dulu. Oke, yang ini saya mau kasih nama kira-kira begini. Name detail dalam kurung ID mahasiswanya. Jadi di sini kalau datanya begini berarti dalam kurung 50. Kalau yang ini berarti dalam kurung, nanti di sini dalam kurung 98 dan seterusnya. Paham? Paham sampai sini? Dapat? Dapat sampai sini? Kenapa diganti tadi namanya? Karena supaya beda. Karena kalau sama, oke. Atau boleh juga yang urutan ini kita jadikan sama. Ini kan isinya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kan sudah beda. Nih. Atau boleh juga pakai yang ini, yang ID-nya mahasiswa. Jadi saya kasih di sini. Saya copy saja yang ini supaya cepat. Ini saya copy. Oke, ada ini ID mahasiswa. Ini ID mahasiswa. Oke, ini saya kasih ID mahasiswa. Di belakang lagi, jadi ini dalam kurung. Oke, begini. Dalam kurung. Coba, mudah-mudahan tidak kepanjangan kalian lihat. Namanya detail dalam kurung ID-nya dalam kurung lebih ya, dalam kurung lebih ya. Coba saya perkecil. Kira-kira bentuknya begini, mudah-mudahan kelihatan di belakang. Jadi nanti name-nya adalah detail dalam kurung ID-nya si mahasiswa kurang 1 di sini. Terus dalam kurung ID mahasiswa. Kalau yang di bawah name-nya kita mau atur sama dengan yang tadi, tapi bedanya di terakhir. Di terakhir di sini adalah apa tadi? Nilainya. Pak, itu yang detail bebas nih, Pak. Bebas. Bebas ya? Yang detail ini bebas. Paham? Oke, coba kita lihat hasilnya. Ketika seperti begini bentuknya, saya refresh, simpan. Oke, detail ini jadi di post ini. Ini kan isinya post semua di. Isinya post, di dalamnya post ada ID master ujian, ada detail, ada tanggal periksa, ada siapa yang periksa. Di detail itu isinya ada 3 lagi. Oke, dengan cara seperti ini sudah sampai semua datanya. Berarti aman. Paham? Paham sampai ini ya? Oke. Yang masternya sekarang kita dahulukan, kita simpan dulu masternya. Kita buat modelnya untuk masternya pemeriksaan. Masternya pemeriksaan. Oke, belum ada modelnya master pemeriksaan. Kita buat dulu, mudah-mudahan ada model master pemeriksaan. Modelnya master ujian, master periksa. Oh ini, oke, kita buat berarti kurang 1. MD master pemeriksaan.php. Oke, supaya tidak panjang lebar saya copy saja ini. Copy master pemeriksaan. Oke, ganti namanya sesuai dengan nama file ini. Oke, ini saya kasih dulu DB. Oke. Nah, kita siapkan dulu modelnya. Tapi sebenarnya kita ke kontrolnya ya, ke kontrolnya. Kita mau kirim tadi data yang kita mau kirim cukup yang 3 ini di, yang kita mau simpan di masternya. Paham? Tapi tidak apa-apa, saya serahkan semua, bilang ambil semua mini model. Nanti model sendiri yang ambil mana yang butuh. Jelas? Oke, saya kembali ke kontrolnya pemeriksaan. Mana kontrolnya pemeriksaan? Kontrolnya pemeriksaan ini. Yang tadi ada simpan dong. Kita serahkan dulu untuk masternya. This, gunakan model, nama modelnya MD master pemeriksaan. Kita buat metode di sana nanti, tambah data. Terus kita serahkan ini pos, bilang ambil itu sana model parutus di sana. Paham? Oke. Berarti di modelnya nanti ini harus ada metode ini yang bertugas menerimanya ini. Kita buka modelnya. Public function, nah ini terus dia menerima data ya, dari kontrol.
Oke, buat SQL-nya. SQL insert into lagi nama tabelnya saya lupa, masternya pemeriksaan nih, master pemeriksaan dalam kurung kolom-kolomnya tanggal periksa, terus berikutnya ID master ujian, berikutnya ID pemeriksa, oke, terus value nya ya, parameter A, B, dan C ya, kita serahkan this DB isi SQL nya DB, isi SQL ini adalah SQL nya. Nah, ada parameter, jelaskan parameternya. This DB isi parameternya adalah parameter A, nilainya adalah dari kontrol indeks. Ingat, ini data tadi diserahkan ke model semua di tadi hasil postnya yang ini yang kita serahkan ke model. Berarti indeks yang mana untuk yang A? ID master ujian. Oke. Terus berikutnya yang B. Yang B adalah yang mana? Yang ini di yang B. Oh, enggak tertukar ya? Oh, tertukar. Harusnya di sini tanggal dulu ya. Tanggal, iya tuh. Ini ke sini A, berarti A itu adalah tanggal. Oke, berikutnya ID master ujian untuk B. Oke. Berikutnya adalah untuk yang C. Yang C itu adalah yang ini untuk C di yang periksa. Oke. Oke. Tuh. Nah, sudah lengkap, suruh eksekusi. Jalankan DB, jalankan SQL. Jadi koma. Oke, selesai untuk urusan simpan di masternya. Nah, berikutnya untuk di detailnya, jadi ini simpan masternya, simpan master. Ketika kondisi datanya begini, berapa data kita simpan di detailnya, Dek? 3. Yang ini, dan yang ini. Kamu itu? Paham ya? Berarti kita akan melakukan proses pengulangan. Rujukan pengulangannya adalah sesuai jumlah data yang ada di pos, tepatnya di indeks detail. Kan itu rujukannya. Paham? Sesuai dengan jumlah data yang ada di detail. Jadi kita minta pengulangan di sini. Ulangi for each sesuai dengan for each jumlah data yang ada di pos. Ingat, ini semua dibilang pos. Paham? Di dalam pos ada indeks ini sesuai dengan yang ada lagi di indeks detail. Kasih as urutan untuk penamaan 5098 ini, isi untuk penamaan nanti untuk yang ini, dan yang ini. Kamu itu? Paham? Oke. Titik 2 and for each. Nah, di sini kita suruh modelnya menyimpan. Gunakan model yang kita suruh adalah MD detail pemeriksaan. Detail pemeriksaan, terus metodenya kita tambah juga, metode tambah data ya. Yang kita serahkan masuk adalah isi ada berapa indeksnya? 3. Berapa? 2 di ID nya mahasiswa dan nilainya itu
Oke. Padahal tadi yang kita butuhkan untuk keperluan detail berapa? Untuk keperluan detail 2, 3. 1, 2, 3. Nih, paham? Sementara tadi yang tersedia cuma sorry, saya tutup yang ini. Yang tersedia tadi cuma 2. Paham? Kurang 1 Ki. Kurang ID-nya master pemeriksaan. Kamu itu? Paham ya? Kurang itu. Oke. Nah, yang itu kita bisa dapat begini. Yang di modelnya tadi masternya pemeriksaan, kita bisa minta tolong bilang, ini tadi waktu disimpan di master, kasih tahu Kak, kau simpan di ID berapa tadi? Paham? Oke. Saya kasih begini, coba. Kalau saya buat begini, X sama dengan 10. Ini di modelnya master ya. Modelnya master. X sama dengan 10. Baru segini. Return mulai gemetar deh ini. Grogi. Return 10. Berarti masih ini. Yang menyuruh model ini bekerja dengan metode ini, dia akan dapat nilainya X. Bilang ambil nilainya X. Saya lanjut lagi. Kalau saya lanjut di sini, saya kasih di sini. Y sama dengan ini, berarti Y ini, kontrol ini, ketika dia suruh modelnya ini, suruh tambah data, dia akan dapat nilainya X yang sebesar 10. Bilang ambil itu X. Tapi bagi si kontrol ini, dia beri nama Y. Berarti nilainya ini adalah 10. Cocok? Paham ya? Ini maksudnya return, kembalian. Ini penjual jual sebenarnya ini bilang, ini kembaliannya, ambil nih. Dah? Dan siapa yang suruh kata tadi ini kembalian, return, ambil. Paham? Tapi yang kita kembalikan kan tidak selamanya 10. Kita bisa minta yang di sini kira-kira begini. Saya bisa minta begini. ID terinsert. Ini adalah caranya si database ini mendapatkan ID mana tadi waktu dijalankan ini skillnya. Kita simpan di nilainya X ini kita serahkan kembalikan. Ambil ini. Siapa yang butuh tadi itu X, ambil ini. Dapat? Berarti kalau data ini disimpan di baris ke 100, berarti nilainya X ini adalah 100. Terus 100 itu diberikan kepada siapa yang suruh model ini, metode ini. Kebetulan yang ini dia suruh model master, metode tambah. Nah, akhirnya berarti nilainya ini ada 100. Dapat sampai itu? Dapat ya? Dapat sampai sini? Oke, berikutnya. Sisa kita masukkan yang Y ini ke dalam isi. Yang isi tadi cuma berapa indeksnya? 2. Ada 2. Ada indeks ID mahasiswa, ada indeks nilainya. Oke. Kita bisa tambahkan indeksnya ini. Caranya begini. Saya buat lagi di bawahnya. Ketika pada saat for each isi, bikinkan lagi indeks 1. Namanya mungkin ID master. Terus saya kasih nilainya adalah Y yang kita jadikan sebagai nilainya. Dapat sampai sini? Dapat? Di master itu sama di mana? Ini kan bebas, kita buat indeks yang baru di. Tidak ada hubungannya. Tidak ada. Itu kan kita buat indeks yang baru kalau begini. Ini kan namanya kalau ID master sama dengan Y, berarti kita memberi. Sampai sini dapat dulu? Dapat? Oke. Saya uji dulu, saya tutup yang ini, yang saya jalankan dulu yang ini, Di. Saya tidak jalankan dulu detailnya ya. Paham? Saya mau lihat kondisinya, saya cetak var yang ini, Dek. Sambil saya cetak var ini isi. Cetak var isi. Di atas di sini kan ada detail di sini. Ada detail isi, di dalamnya detail ada isi. Di sini saya cetak var lagi isi, tapi ini sudah isi, kondisi sudah bertambah 1 indeksnya. Paham? Atau begini, saya cetak var lagi 1 di sini isi deh. Saya cetak var di sini isi, saya tutup yang ini. Berarti isi yang saya cetak var di sini adalah isi sebelum ditambah ID master. Yang ini adalah isi setelah ditambah. Kamu tadi kita supaya bisa kita bandingkan. Jelas? Oke. Saya coba, berarti kita jalankan ini. Ini masternya saja yang jalan. Saya jalankan masternya. Oke, saya isi dulu sembarang di sini tanggalnya. Ya, isi.
simpan. Berarti Nilainya dia apa? Hah? Kenapa? Nggak diisi nilainya. Nilainya? Oh, mau diisi nilainya. Oke, isi paling enak 10, 10. Beda-beda. 15, 20. 20. Biasa deh, sore. No? Simpan 1, 2, 3. Yang kita simpan baru masternya ya. Detailnya tadi satu tuh. Simpan. Tadi ini tersimpan. Ini adalah ID sebelum saya tambah isi. Sampai ada apa? Sebelum saya tambah ID master. Ini adalah isi setelah saya tambah. Katanya di 38. Ini 38. Sama-sama 38. Logikanya kan pasti sama semua di masternya jadi. Coba kalau saya buka tabelnya. Yang terakhir di masternya pemeriksaan. Katanya yang terakhir adalah belum. Yang terakhir adalah 38. Cocok? Paham ya? Yang terakhir 38. Nah, yang kata lain dari yang tadi ID-nya yang isinya di dalam itu sudah lengkap 3. Paham? Ini adalah sebelumnya, ini adalah setelah. Atau gini, saya supaya jelas lagi, saya bikin keterangan di sini. Echo isi sebelum ditambah. Oke. Di bawah saya bikin ini keterangannya saja, nah, tidak usah ditanyakan bilang apa itu. Nah, ini isi setelah ditambah. Oke, saya ulangi yang tadi. Back. Refresh. Saya isi lagi 10, 20, 50. Isi tanggalnya dulu. Tadi yang saya cetak par cuma isi di. Isi sebelum ditambah cuma ada 2 indeksnya. Isi setelah ditambah sudah ada indeksnya 1. Isi sebelum ditambah 3 kali tadi di. 3 kali karena 3 itu. Ini 1, 2, 3. Ada 3 kali mencetak. 3 kali mencetak sebelum ditambah, 3 kali mencetak setelah ditambah. Oke. Yang jelas kebutuhannya detail sudah lengkap tahu. Paham? Nah, sudah bisa kita proses di detailnya pemeriksaan. Dan ada modelnya detail pemeriksaan. Tidak ada. Kita buat lagi model. New file, tmd, detail pemeriksaan.php. Oke, isinya saya copy dari contoh model. Detail pemeriksaan. Oke, ini saya ganti dulu db. Oke, buat satu metode public function simpan data. Oke, ini dari kontrol. Maksudnya ini isi ini sebenarnya ya, isi representasi dari isi di SQL ya. SQL insert into detail pemeriksaan, kolomnya di sana yang mau diisi ini masternya detailnya pemeriksaan ini. Detailnya pemeriksaan, ID master pemeriksaan, ID master pemeriksaan, berikutnya ID mahasiswa, terus berikutnya nilai. Oke, values kita buat lagi parameter A, B, C. Oke, seperti biasa this db isi SQL dari SQL di atas, ada parameter this isi dari db isi parameter, nama parameternya A, nilainya itu dari kontrol indeks. Indeksnya ini di ini. Oke, ini master isi. Nah, ini master. Oke, berikutnya yang B
tetap dari kontrol organisasi, ID-nya mahasiswa. Berikutnya yang C dari indeks ini nilainya. Oke. Ingat metodenya simpan data. Jadi, saya suruh di sini, saya gunakan di sini. Oh, tambah data ya. Sorry. Harusnya tambah data. Detail pemeriksaan. Detail mana nih tadi? Ini. Detail. Oke. Oke. Kita buka yang ini. Yang ini saya tutup lagi semua yang cetak par. Oke. Ini adalah simpan detail. Harusnya nanti sebentar kembali sini adalah header, location dan terusnya ya. Untuk kembali lagi. Paham ya? Oke, tapi saya isi dulu di sini. Saya kembali. Yang saya coba adalah 2. Jadi, saya coba ada 3 data di sana. Tanggal periksanya tanggal hari ini saya pakai. Pemeriksanya yang ini saya coba kasih nilai 100, 90, 80, simpan. 1. Undefined ID master yang mana tidak Anda kenal. ID master yang tidak dia kenal. Oh, ada tadi terhapus. Waktu Kak Jili tadi menghapus. Di sini ada tadi di sini. No, sebelum di cetakannya di sini ada tadi. Yang ini tadi. Ya. Ini tadi ikut terhapus waktu ditambahin. Di sini. Langsung dihapus semua. Ya, jangan hapus yang ini. Karena ini adalah proses membentuk ID masternya. Oke, kita ulangi lagi. Oke. Data yang sama 150, 200, 175. Oke. Tanggalnya saya pakai tanggal yang 4 ya. Terus ini pemeriksaannya saya pakai yang terakhir ini. 1, 2, 3. Kita cek datanya. Di master pemeriksaannya harusnya sudah tertambah. ID ke terakhir 41. Oke, kita lihat di detailnya pemeriksaan terakhir. Oke. Kok bukan 41? Harusnya 41 ya? Tadi 41 ya? Sorry, berapa? Masternya pemeriksaan. Cek dulu. Oh. Atau salah baca tadi ya? Master pemeriksaan yang terakhir. Jajak men. 41 ya? 41. Tapi tadi tersimpannya di detailnya 37 ya? Nah, dari mana asal usulnya 37? Hah? Oh, I know, belum. Di modelnya tadi lu belum eksekusi di bawah. Nah, di DB. Hah? Jalankan. Di sini tidak, Ide. Oke, sorry. Kita kelupaan tadi yang ini. Kita sudah atur lintasnya tapi belum dieksekusi. Oke, kita ulang lagi. Nah, itu fungsinya kalau sering error, ditahu bilang di sini penyebabnya. Saya coba data yang ketiga ya. Yang ketiga. Nanti lagi. Oke. Tadi ada yang protes dengan nilai tinggi. Nilai rendah apa ya? 50, 20, 10. Nah, saya tes tanggalnya saya pakai tanggal 5 ya. Tes tanggal 5. Pemeriksaannya adalah ini. 1, 2, 3. Simpan, cek di masternya. Ada di ID ke 42. Detailnya harusnya 42 juga ya, data terakhir ID-nya 42 juga. 50, 20, 10. Aman? Oke. Terakhir nanti bisa kalian tambah di terakhir di sini
mana tadi yang hidrolokasinya supaya tidak tinggal putih seperti begini tah. Iya, Pak.